Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama ABS95 di sini. Di sini ada Marshall Andi. Jadi wawancara dadakan. Kayak sambal. Kayak sambal dadakan. Jadi gini, sebenarnya bukan kalian sih. Saya sendiri yang kepo tentang Marshall Andi karena track record di dunia balap motor cukup lumayan membumi namanya gitu. Sekarang harus. Ayaan kene. Ayaan kene. Masih kene saya. Kalian yang mungkin ada yang mau kepoin tentang Marshall Andi, sebelum kalian kepoin di Jabares, kita wawancara terlebih dahulu dan kita lihat aksinya, mudah-mudahan dia duduk. Oke, gini ya. Mungkin next, gimana kabarnya Marshall? Kabarnya baik, alhamdulillah baik sekali. Terus? Yang nggak baik ini, aduh, nggak balap-balap. Yang bikin nggak baik. Sebenarnya sih bukan Marshall aja, mungkin pembalap Semua yang lain lah, juga. semua ya nggak balap aja lah, dunia industri semua lagi hancur. Lagi hancur. Yoi. Gara-gara si COVID. Gara-gara si COVID ini. COVID cepat Jadi banyak event yang nggak tertunda, yang cancel, reschedule. Oke, untuk kegiatannya sehari-hari nih, selama tidak ada balap motor, ngapain aja nih Marshall? Sehari-hari paling ya makan, minum, tidur itu utama tuh. Terus paling jual kaos. Terus nyaloin apa deh, kemarin ada topi gitu, aparel lah. Aparel. Nah, cuma nggak racing gitu, cuma bantu aja lah. Oke. Itu aja sih. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya Marshall ini kalau di sirkuit dia kelihatan serius, terus gagahnya ada, tapi kalau udah ketemu ini isi kepalanya nggak berantakan. Biasalah pengaruh ini cuaca begini. Oke, gini. Sebenarnya kan kita maunya tuh untuk 2001 banyak pembalap sidit yang mungkin di zamannya Marshall untuk balap lagi. Apakah kalian tidak malu dengan X-Rider yang sekarang mau eksis lagi? Masa kalian diem aja gitu? Iya, bukan diem ya, istilahnya kita balap masih balap. Apa mungkin harga kalian terlalu mahal? Bukan, karena prestasi mungkin yang sudah tidak bagus. Jadi karena balap itu kan ada masanya ya. Oke. Maksudnya di saat kita lagi bagus, dapat tawaran tim pasti wah, dari bulan 10 tuh udah banyak yang telepon. Tinggal kitanya lah mau pilih duit yang banyak tapi motornya seadanya atau motornya yang udah kenceng-kenceng tapi duitnya kecil gitu. Tergantung dari itunya aja. Tapi gini toh, untuk masalah eksis di masanya gitu. Ya. Sebenarnya menurut gua tuh nggak bisa jadi satu alasan gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena lu kan udah punya pas sendiri, ya kan? Ya, betul. Nggak mungkin juga lu misalkan main di cornering atau misalkan Ya. di pemula kan nggak mungkin juga. Iya. Apa Ya lu karena udah memang nggak mampu. bukan. Ya kalau misalkan sidit nggak bisa turun pemula otomatis Iya, kan? ya. Cuma kan basicnya kalau Atau yang dari pemula sekarang udah pada naik. udah pada naik dan kebanyakan juga sekarang gaya balapnya kan udah berubah sama dulu kan. Kalau dulu kan basic 2 tak yang dimana spare part kayak shock breaker yang gitu-gitu masih seadanya yang nggak seperti sekarang gitu kan. Belum ada mapping atau yang belum ada lainnya. semua lah istilahnya yang produk shock breaker yang bagus. Dulu masih aplikasi Panyeter aja pakai A100 Ya, disuntik benar, ya A100. kan, itu yang nggak punya Terus duit. stepnya yang Punya duit step udah ada personilnya Daytona. dibikin step unbound, lu ngalamin itu nggak? Ngalamin Ya, nanti benar. patah sih katanya kan, daripada bikin itu gitu. Jadinya ya buat kesananya mungkin kalau untuk sekarang umur di saya ini udah telat lah maksudnya untuk buat di kejuaraan skalanya nasional. Tapi sekarang kan dari mulai Dadan Alamsyah masih aktif, Masih. terus lagi Asep Kancia juga masih aktif. Kayak kemarin ada kan latihan di gitu. Terus lagi Japan Uni masih aktif. Cuman pas kita lihat kayak kemarin di Jabar Open, di Masuk ada apa itu? Ya saya sempat off dulu balap karena mungkin
tawaran mah ada. Ada sih, ada tawaran, ada sih balap, cuma maksudnya sayanya lagi ini dulu, lagi something rest lah. dulu ya, mungkin di rumah lagi sedikit ada problem lah gitu. Makanya Mempengaruhi memang ya. sangat. Kemarin ya setahun setengah ini saya drop lah istilahnya. Banyak kesalahan yang dibuat sama saya sendiri itu. Tapi untuk next Untuk kedepannya, nextnya ya, kalau saya sih kan balapannya kan di Ambon, utamanya di Ambon. Maksudnya saya kalau di Jabar sih, kalau ada yang ngajak balap ya balap, kalau di Ambon saya pasti balap sama timnya Ranal di Ambon. jadi ini buat para tim juga yang sering nonton Jabares, bisa juga di Marsol welcome ya, mau siapa aja. Siapa aja bisa, welcome. Saya sih apa aja gaspol lah, Apa aja gaspol. apa aja gaspol. Udah money oriented kan? Money oriented, ya namanya manusia ya, tapi ya sewajarnya aja lah. Sewajarnya aja. Ya sewajarnya, maksudnya selayaknya saya sekarang prestasi lagi bagus ya, mungkin bos juga nggak mungkin kasih Oke. yang gitu kan. Enak juga berarti Marsol. Iyalah, harus begitulah. Orang bayar mahal itu kan buat juara. Ya. Ya kan, Betul. bukan buat kalah. Makanya kalau kita pasang tarif harga waktu kita lagi juara-juara, sekarang lagi melempem ini nggak enak juga. Tapi masih mampu kira-kira. Mampu? Masih. Kenapa enggak? Iya mampu. Fisik Fisik masih mampu. Kecuali one break ya. Kalau one break saya udah ampun. Tapi kalau Tahu ada dulu, masalahnya dulu juga ngalamin gitu, balapan skala nasional ngalamin gitu. Ya. Fisiknya memang nggak gitu ya, semua terkuras pembalap banget lo ya. punya kesempatan kayak gitu kan gitu istilahnya. Jadi untuk one break tuh fisiknya memang benar-benar Dan udah terlambat Umur. udah telat. Karena dulu tuh kebanyakan pembalap tuh mulai start awalnya tuh dari keluar sekolah dulu baru balap gitu. Nah, karena sekarang udah mulai generasinya udah semakin berkembang, jadi mungkin bekas bapaknya pembalap lama akhirnya dilatih dari sedini mungkin. Jadi sekarang pembalap sekarang udah nggak mimpi untuk balap di kejuaraan selevel dunia gitu. Oke, siap. Gitu. Makanya ya kalau sekarang mentoknya saya mau balap kemana sih, MotoGP udah nggak mungkin, mau kemana. Jadi ya udah balap Ereking aja lah selama Mimaki, Indo Club, gas tipis dan pas Sumber masih balap, saya bisa makan. Gitu aja. Cuma Pak, tolong dibantu nih, udah berapa bulan saya nggak makan enak. Segera dibikin event Pak. Aduh, Ini bapak juga masuk nih Pak. ini Bapak masuk inframe nih. Oh, kenapa masuk? Ini inframe nih. Ini cewek saya yang konveksi segala nih. Baju tentara, baju apa lah? semua, mau Nah, baju boleh tuh bisnis sekalian. bisnisnya BTX. BTX. Apa nama brandnya apa sekarang udah Racemaker. ganti? Racemaker. Racemaker tuh yang dipakai sama drifter handal Indonesia juga masuk Racemaker. Lah saya kaget. Pak Akbar Rais doi yang bikin. Racemaker ngeri kelasnya. Jabares belum ada. Jabar nanti dibikinin. Bos, Oke. boleh patusin Bisa aja tuh, bisa lah, tuh. patusin ya kan, Iya, gak usah bener. banyak-banyak, patusin aja. Anak orangnya ada 3, sisanya jualin. Oke, siap. Buat modal kesana kesini. Buat Bikin modal. video kan harus pakai modal, Bung. Buat ya benar. Coba sponsor, bantu. Pengertian banget. Nah, Mungkin bisa juga Jabares orang sekalian promo sama ya. biasa. Iya benar. Marketing Jelma, memang tukang ngolok, iya. harus begitu ya. Ya udah, Pak Ugi di sini aja biar sob mau ikut. Oke, Biar rame. Boleh. Saya Jadi biar kelihatan, biar Togi. biar enak Coba. Togi, biar enak. Saya Iya. nggak ikut ngomong. Ya apa ya udah ngobrol aja, mungkin Doi lagi bisnis mau ada kiriman ke Palangkaraya. Iya benar. Oke, jadi mungkin untuk masalah balap Marsol di 2021 mudah-mudahan bisa balap lagi. Amin. Kalian bisa tunggu aksinya. Sebenarnya apa ya Marsol Andi itu? Lu sering dengar nggak kalau MC-nya Marsol? Kayak kalau MC-nya Jawa Barat, Road Race. Siapa tuh namanya tuh? Om Dudi banyak. Om kan? Dudi. Siapa lagi ya? Dudi yang dulu yang tua-tua tuh. Ya. Iya. Tapi lebih ke Om Dudi sih yang seringnya. Iya. Sekarang pembalap sekarang lebih logatnya kenalnya tuh ke Om agak Dudi. gimana Iya, gitu kan? iya. Selamat datang di balap motor Jawa Barat. Nah, Dudi. Ya kan? Ya, kayak gitu. Yoi. Marsol Andi di depan, Ah. Asep Kancil, Yoi. ya kayak gitu-gitu Yoi, tuh yoi. bener. Oh, ternyata.
Yang jelas masih berani lah untuk melawan. Berani lah, kalau balap masih lah, balap masih. Sebetulnya, cuma kan bedanya gini. Kalau mungkin pembalap muda konstan, misalkan kita main 15 lap, mereka konstan 12 lap, sisa 3 lapnya agak meledoi, wajar. Kalau saya mungkin 7 lap bisa stabil, kesananya meledoi, itu doang bedanya. Tapi ini fisik kan bisa dilatih gitu. Untuk dari kemarin nih udah mulai fisik lagi nggak? Fisiknya sering sih, paling lari-lari kecil aja, baru bangun tidur, gas tipis-tipis aja, kamar mandi, mungkin kan, nyanyi, Masa sambil fisik? lari-lari. Enggak, maksudnya kayak bersepedaan. sepedaan sering, cuma nggak fokus kayak dulu kan. Kalau dulu kan tiap hari saya di fisik. Samsul Arifin dan Wahyu Widodo mau kemana? Siap, ayo. Itu juga Ada pembalap tuh, tuh, pembalap nasional tuh. Ya, pembalap nasional. Kenalannya Puter, tapi nasional. Asik. Juara Asia dia. Oke, Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk di zaman lo tuh, di zaman nama-nama lo lagi harus, kan ada nggak pembalap yang lo kagumin pada saat itu? Dulu di Jawa Barat saya ngefans banget sama yang utama ya, Irfan Irfan Oce. Ose. Tapi sekarang si Rider malah doyan. Karena kan mungkin Fisik. umur dan fisik, dan Irfan juga belum pas dapetin motor yang kompetitif juga, Oh, iya, gitu bener. kan. Terus almarhum Tapi ada yang juara kemarin ya. Kan? ada. Terus almarhum Abika, katanya Angga. Oh iya. Ya, itu yang pakai yang Jaya dulu ya. Ya, kalau di Jabar ya, Ya. kalau di Jawa banyak banget Oh iya, pasien dari Agung PL kemana Agung PL? Agung PL ke almarhum bosku. Ya udah lama banget, itu 2000 berapa ya? 2000-an. 2007 kalau 2006 Almarhum, kalau nggak ya. salah. Iya. Meninggalnya 2007 kalau nggak salah. Eksisnya itu tahun Pokoknya 2000 ya? sebelum saya 2007, sebelum saya ikut di Yongjaya, saya di Yongjaya 2008, almarhum udah nggak ada. Kalau PJ Junior itu PJ Juniardi Iya kan? itu lebih senior ya. itu sekarang ada masih. Masih dia sekarang jadi bos. Nih kompetitor. Jipeng. Kompetitor. Iya, Jipeng printing. Jipeng, bener. Kompetitor nih. Ji, Kadeji. Jika ada Ji. Iya, rek turun deh ya. Turun gunung. Oke, Gitu. mungkin untuk tadi udah dibahas sebenarnya, tapi kan tadi di live. Ya. Tapi untuk sekarang, lu punya lihat ke bawah nih, Ya. anak-anak yang sekarang baru muncul gitu kan. Lu punya inceran siapa nih yang paling, bagus nih? Gitu. Pembalap yang sekarang nih, yang baru naik pemula lah, Baru naik pemula. yang udah kelihatan potensinya. Sebetulnya yang harusnya ikut ke bebek dan skalanya nasional tuh yang udah harus mampu Robi ya. Robi Rizaldi Itu harus masuk. M Akbar. M Akbar, Ya, Irfan Ridwan Fauzan. Ridwan Fauzan, Itu Reza Renaldi. Oke. Ya, Putra PA Putra bisa. PA. Ya, itu harusnya Devin boleh. Kalau Devin mungkin target kalau untuk ke Karena sekarang nasional pemula kan? ya, karena maksudnya ke nasional dia udah bisa, cuma mungkin awal tahun pertama itu buat proses Ya. pengenalan dia tuh balap nasional kan jauh beda sama balapan Lebih berat lah. jurnal. Karena dari grade 1 sampai grade 24 tuh itu lawan semua dan nggak ada tim yang ecek-ecek istilahnya Oke. gitu. Kalau di sini kan kalau balapan kejuaraan sini kan kehitung lawannya paling 6 orang, 7 orang. Ya, Karena dari segi motor mereka udah bagus-bagus gitu kan. Nah, gitu aja sih bedanya. tapi kalau menurut saya pribadi sih Devin yang satu umur kan dia masih Ya. berapa sih? Umurnya 17. 17 sebetulnya telat. Telat. Harusnya 15 kan, 15 ya? Sekarang tuh 12 tahun harus sudah bagus. 14 tahun, 15 tahun harusnya udah sidir. Kalau jenjangnya mau ke yang lebih ya level kelas dunia sampai ke moto tuh kayak Andi Gilang, Siapa Mario Suryo Aji, ya kan, terus Gary Salim. Itu saya tahu banget itu Alfri Jasa, Iya, almarhum. almarhum. Itu saya tahu banget, apalagi Gilang saya tahu banget dari awal Kopepen Golden bawa Gilang saya tahu banget. Gitu. Jadi lu punya pemikiran ini nggak? Misalnya buat anak-anak yang baru naik pemula sekarang,
biar jangan sampai jejaknya tuh bisa di dunia balap motor hancur gitu atau patah di tengah jalan tuh punya tips nggak? Satu, intinya jangan merasa puas dengan semua yang udah didapat gitu ya. Oke. Terus jangan sombong, intinya sombong lah. Attitude-nya Maksudnya dijaga. attitude. Terus banyak sharing sama senior. Walaupun kalian bisa ngalahin senior, tetap senior lu, nggak bisa di Ya, itu. Itu Nah, em- itu salah satu pembalap tuh kadang-kadang yang di Jabar tuh gitu. Karena merasa dia udah ngalahin senior, jadi dia berani. Banyak yang, maaf ya, bukan mau pingin pujian, cuma banyak yang dulunya A, sekarang jadi kesal. Woi, Oke. oke. Kalau saya nggak jadi masalah. Iya nggak masalah. Ya, Cuman ya itu tadi. ya itu kan kelihatan dari situ. Gitu. Benar. Gitulah gitu. Banyak kok guru yang jangan jauh-jauh BBS. Oke. Banyak dulu yang bikin di BBS awalnya. Si mekanik ini buat ngurus. Sekarang udah bisa bikin motor ngalahin BBS. Jadi Padahal dulu belajar dari siapa gitu. Cuma kan Amian kan kedewasaannya lah, mereka dia udah tua jadi enggak Jam terbangnya udah jauh lah. terbangnya udah jauh Amian tuh sebetulnya gitu. Udah masuk 10 mekanik 10 top terbaik loh gitu. Banyak membuat bibit-bibit mekanik Jabar hampir ya 70% 70% pembalap Jabar naik berdiri di BBS. Karena engine builder dulu pertama ya mungkin bisa disebut BBS. lu tau nggak selain daripada BBS nih, selain dari BBS ada nggak engine builder di Jawa Barat Selain BBS yang saya legend, tahu, yang memang legend. oh, Titan, Pak Iman tuh legend tuh, itu legend, itu sama Amian dekat banget dari dulu, Iya. ya kan legend. Terus Ko Andre Kelenteng tuh, yang bikin motor rankingnya Ari Oktan yang kuning yang juara-juara tuh, Ya, Pak Andre. ya Pak Andre. Terus ada Ko Cecep, ada Ko Kiki, sekarang ya udah nggak balap. Tuh. Berarti ada berapa nih? Ada mungkin ditambah Pak Hok tuh yang dari yang ranking yang sering saya pakai. ADD tuh, D2M. D2M tuh. Oh, D2M benar. Ya, D2M. itu. Cuma kan sekarang orang-orang kadang-kadang menyepelekan karena ADD mungkin motornya sekarang udah karena nggak ada bos melemah. Nah, itulah kurang. Itu saya balapnya sebetulnya di balap tuh banyak kecewanya di situ. Banyak newcomers yang merasa oh sekarang lagi juara nih. Iya sih. Nggak lihat kan sekarang kalau anak-anak belum nggak pasti ya kalau misalkan ada Doni Buono, Ya. Yoki Andika tiba-tiba datang dia nggak tahu itu Ya. pembalap siapa dan ngomong seenaknya jidat. Ya, Nah itu sih saran saya. Jadi intinya gini untuk kalian semua yang memang nggak tahu tentang historis dunia balap motor yang ada di Jawa Barat. Jadi ini mungkin Jawa Barat salah satu media, cuy. Iya. Salah satu media yang memang ingin mengangkat dari mulai pembalap yang masih aktif, yang udah nggak aktif juga. Iya. Rencananya kita arahnya ke sana. Makanya kita dari awal dari PBS ini rencananya mau ke Pak Iman. Ya, gitu Titan kan. tuh bagus tuh. Dan yang lainnya. Jadi biar kalian lebih bisa. Mungkin karena bukan kalian nggak bisa hormat, cuy. Iya, Anak-anak. betul. Tapi karena mungkin nggak tahu juga. Iya karena nggak tahu ya Karena nggak tahu betul. juga. Kita juga gitu. Jadi Jabares salah satu media yang mungkin ingin Memperkenalkan lah. bahwa di gitu. Jawa Barat tuh Awal banyak mulanya tuh dari mana dulu gitu. Bagus. banyak legend-legend Setuju yang banget. memang top gitu. Setuju banget sih, setuju Kita banget. angkat kembali gitu ya. ya. Setuju banget. Gitu. Mungkin legend builder Jawa Barat selain dari Pemian ada Pak Iman, Iman dan yang lain-lain. dan lain-lain ya. Kan? Terus untuk jokinya nih, yang lu tahu Sidit zaman dulu, Pak Irfan, Bang Benny Priyanur Sandi, Pipin, Pipin. Ustadz. Iya pokoknya ada. Ustadz tuh, aduh. Cecep Sofian. Cecep Sofian. Oh, itu, benar. ya kan? Ojo, Kang Ojo, ya. Pokoknya leader-leader di X-Rider Ojo Osi. sekarang. Dan iya Osi, ya. Terus dulu Haji Sandi, Pak Haji Teddy Golsong, jadi gosok. ya. Terus aduh Asep Pendro, Juragan, Pak Haji. Iya, benar. Terus Haji Sandi, ya kan? Betul. Itu generasi itu tuh. Irfan Cupeng gila sampai sekarang juga masih kencang gitu salut. Terus zaman naik baru
Deden Gantar, Denden Darmawan, Yoki Andika, Iya. Aris Aditya, Bayu Aditya, Iya benar Pak. Giovanni. Waduh, banyak banget. Chandra Budi Akel. Taryana, Chandra Akel masih angkatan, gak jauh sama Oh aku. iya. Tapi gini, ketika mereka curhat ya ngobrol, kadang mungkin punya memori yang ada yang pageduk-geduk lagi balap gitu Oh kan. dulu kayak gitu balapannya. Kayak gitu Dulu kan. kayak gitu karena sirkuitnya. Terus katanya Kecil dulu tuh banget. motor hampir standar mesin. Iya, dulu kan karena partnya kan belum kayak sekarang. Jadi ngakal-ngakalin nah karena sekarang ada Indo Club ngadain event 2 tak itu bagus karena kalau 2 tak nggak selamanya lu keluar uang 50 juta bakal lebih kencang daripada yang keluar 10 juta karena kan ya masih bisa di cabutan dari pengapian dari ini nggak selamanya pakai mesin pengapian yang bagus bisa lebih kencang gitu. Nah pembalap dulu kayak gitu dan dulu tuh balapannya gini pemula naik motor standar bebek standar kayak F1 Jet Air ya Ya, bebek standar naik ke Sidit naiknya underbone perbedaan si mesin udah beda jauh. Iya. Iya. Nah nanti si pembalap ini tuh nanti adaptasinya agak sulit karena underbone speknya berbeda, ngobok motornya lah, Iya, kan benar, cara. benar. Kalau sekarang MP3 sama MP1 udah sama-sama, Hampir sama ya. udah sama. Jadi mereka naik ke Sidit pun udah sama, speknya nggak jauh beda, cuma mungkin lawannya aja yang beda. Kalau dulu harus adaptasi motornya bawa underbone tuh gimana gitu. Setahu saya ya gitu. Iya kan? Oke kan, jadi Gebrek kan? seru, Marcel itu. seru banget ini Marsolandi ya. Ya. Jadi banyak inspirasi lah. Udut tuh udut. Oh, ada rokok. Punten ya. Saya ngerokok ya santai, soalnya udah nggak terlalu dibutuhin, jadi ngerokok aja. Kalau dulu Kawa-kawa. jangan, Oh, jangan. Jangan banyak anak didik. jangan. Kalau Ada yang dididik sama Marcel nggak? dididik sama saya, aduh, Lu nonton Jabaris Cak Ipan Akbar nggak? belum nih. Nah. Nonton cuma berapa menit? Nah, Irfan Akbar kan bilangnya dia dulunya tuh mau sekolah balap. Ya. Karena katanya kata Marcel, nggak usah lah katanya. Oh, Irfan yang bilang gitu. Irfan yang bilang gitu. Oh, saya nggak nonton. Terus? Jadi akhirnya pas dia ikut balap ternyata dia juara 1 ya. Jadi benar kata Jadi Marcel, gini, nggak jadi. sekolah balap tuh sebetulnya harusnya kalau kita dari nol banget, kayak kita masukin ke racing school kelas yang udah besar tuh, kalau menurut saya sih kurang berpengaruh tinggi, ya kan? Kalau misalkan yang dari nol banget istilahnya benar-benar belum tahu nih baru pakai wearpack, mending ke yang kenal. Misalkan pemula-pemula yang udah bagus nih latihan dulu, nah udah mateng, udah sering ikut kejuaraan kan itu dengan sendirinya nanti belajar praktek kan lebih cepat daripada teori gitu kan. Belajar balap, nah kalau udah matang baru ikutin ke racing school yang udah bagus kayak Mas Dedi, terus Patiga Racing School ya kan, Doni juga di situ ya kan gitu. Selain Itu Doni sih saran. sekarang yang di Tasik banyak ada Oki Ristan, ada Mas Wawan terus gitu. yang baru lagi Teddy Permana. Teddy sekarang ya, juga. saya lihat kemarin Teddy juga tuh. Lu nggak Teddy kepikiran di situ? pikiran sih cuma ya Kalau tunggu Dadan Alamsa kemarin kepikiran udah mau dia tapi Ya. modal katanya mau ada modal. ya wah kemarin kirain bisa nyala sendiri naga itu ya. Kepikiran sih ke situ cuma kan harus kitanya nih harus nyusunnya tuh harus pinginnya yang nggak asal-asalan gitu. Manajemen lah Manajemennya mungkin kalau ada modal gitu kan istilahnya buat ini soalnya sirkuitnya juga kan kita susah juga. Kenapa nggak berpikir gini nih? Kalian kan para sidit nih ngobrol bersama buat bikin tim racing school bareng. Ada Racing nggak? school kalau terlalu Maksudnya- banyak Enggak, maksudnya gini loh. Dengan Alamsa, lu soal misalkan, terus dan yang lainnya gitu. Lu bikin satu racing school. Jadi lu punya konsep hidup itu adalah udunan nggak? hidup itu ada udunan. Iya, Udunan. maksud gua tuh ke situ. Jadi
jadi kalian tuh dari Dadan bisa ke Japar, bisa lagi kumpul bareng, lu bikin manajemen, lu bikin testing. Cuma kalau terlalu banyak karena nantinya bakal, apalagi kalau bisnis sama ya teman kan tuh. manajemen. Iya, cuma kan tetap harus Manajemen. mereka harus mengetahui semua dong. Ya. Kita juga kan lihat pasarnya nih. Pasarnya di Jabar nih, jangan kan gitu. Sekarang latihan aja di Brigip naik 10.000 atau 20.000 negara tuh. Makanya gitu. Nah itu modal itu. Karena ada cornering ini, ada kelas pabrik, standar pabrik, mereka nggak usah dicun apa aja mas sudah bisa balap. Beda sama Jogja tuh awal balap tuh langsung ikutannya kelasnya levelnya nasional. Jadi sekalinya matang ya udah matang di nasional gitu. Keren Itu ya. bedanya. Kalau Jawa keren ya. Keren, Jawa udah jago, Mudah-mudahan udah podium juga masih mau bersihin motor sendiri. Mudah-mudahan Jawa Barat. Harus contoh ya kayak gitu. Kalau dulu katanya banyakkan Jawa Barat daripada Jawa. Kalau dulu. Iya, Iya kan? iya. Oh berarti Dulu sekarang tuh, kebalik. Iya, dulu tuh malah Jawa Barat tuh paling ditakuti sama pembalap. Nah, lu bisa Iya. ceritain nggak? Itu tahun pada zaman 90-an itu. ya. Saya udah mulai. Kan 90-an itu 99. Iya, 99, 98, 97 Iya. deh. Sampai Gitu kan. 2000-an, Sampai 2000, iyalah. Jawa Tapi ya memang si Jogja dominasi juga sih gitu. Saya balap 2003. Jadi tapi saya mengikuti balapan tuh dari tahun 99. Maksudnya Ya. udah baca motor plus media-media Iya, balap benar, saya benar. udah sering baca. Jadinya ya itulah karena ngebet pingin bisa, jadinya dulu saya dipandang sebelah mata sama anak bengkel, akhirnya bisa. Ya dulu kan tujuan kan balapan nasional, Ya. itu nasional gitu. Ada tawaran dulu di Golden 2007 di Golden tuh karena saya dulu Suzuki Sanggar Mas GRT dulu sama Owi satu tim. Oh sama Win udah. Iya, sama Owi satu tim. Sekarang Dan Win di mana Win? Owi ada di Garut, dia jadi pengusaha sabuk. Oh iya, Yang mau beli sabuk bisa dipakai nama hubungi Owi Nurhuda. kulit asli itu ya. Kulit asli, kulit bayawak ada. Udah gitu 2007 sama Golden karena saya ikut serinya nggak full seri karena seri 2 saya baru ikut sama Golden. Berarti sebelum Dadan lu dulu. Saya dulu ikut sama T2M kalau nggak salah ada tim Honda di sana. Saya ikut Golden nggak sampai full seri nih. Niatnya tahun 2008 tuh saya mau full seri sama Golden. Udah ada obrolan, udah panjang. Ketika saya dulu mau apel ceritanya nih, apel di Soreang, Kabogo jauh. Ya. Rumah di Rancaikek. dulu. ternyata itu bapak kok ada telepon gitu, biasanya di jalan nggak diangkat gitu kan. Oke. Di telepon ternyata Koyong telepon, halo Ustaz, ini Yong. Saya kaget kan, dulu kan di zaman itu Koyong nggak pernah bawa balap Jabar tuh. Oke. Maunya Jogja terus set tim sekelas Yong Jaya dulu. Jaya. Kebayang kan, Oke. ada tawaran akhirnya Koyong suruh saya datang ke tempatnya Aris Aditya. Saya datang, besoknya saya datang ke Koyong, saya dites di Sentul, timingnya gimana, akhirnya lolos, saya masuk Yong 2008 dan dari situ pun ya lumayan lah 2008 tuh sebetulnya saya Yamaha Indonesia harusnya berangkat ke Thailand, cuma gara-gara bentrok Thailandnya bentrok sama Yumail di Surabaya. Saya kan Yumail dulu kan dua besar Ya, ikut Yumail. Asia. Jadi saya ngambil Yumailnya, harusnya saya berangkat ke Thailand waktu itu Yamaha Asian Cup. Jadi nggak jadinya karena Yumail. Karena Yumail nggak, kalau misalkan saya nggak ikutan, poinnya hangus. Nah, saya kan lebih berpikir kalau Yumail saya bisa podium dua besar, balapannya nggak cuma di Thailand doang, bisa ke India kan full seri Asia. Saya lebih milih itu gitu. 2008 tuh, 2009 saya pindah lagi ke Honda 2 tahun, baru sama Dadan tuh. Lo udah mulai kontrak di situ? Udah kontrak. Pokoknya saya kontrak mulai pertama Koyong 2008 saya Pada kontrak. zaman itu boleh disebutin nggak kontrak berapa? Saya 15 juta setahun. Dulu. Iya, sama Koyong 15 juta 1 tahun. Terus naik ke Golden 2009. Lumayan tuh. Awal paling gede kontrak semasa lo berkarir di dunia balap gimana? Mungkin sama timnya Indoprik, waktu itu pemain Indoprik. Tim apa tuh? MS. MPS. Iya. Berapa tuh? Ya 2 digit, 3 digit ya. 3 digit. 3 digit. 3 digit. 100. Atus lewat. Keren.
Pokoknya 3 digit lah. 3 digit, 3 digit. Berarti MPR. Enggak. Depannya 3. Kalau misalkan dulu kan 20.20.000.000. Nah, ini Ya. depannya 3 digit. Sempat lewat dikit lah, alhamdulillah lah Lumayan dulu ya. Makanya agak kaget juga sekarang jadi susah gitu. Cuma ya basicnya susah itu pertamanya. kenapa? Kenapa bisa Prestasi, begitu? mau nggak mau. Nggak gini, lu nggak bisa manage uang. Nggak bisa bener uang, terserah. Karena Bandung bro, gatel kan kalau nggak ngikutin Lu udah bergaya. belum punya istri waktu itu. Belum, nikah baru 2013. Jadi masih Masih Lu merasa punya uang jalan-jalan banyak? deh, ya. Lu kan balap tuh dulu identitasnya kalau lu sukses lu harus punya mobil. Oh, dipanas-panasin. Jadi lu beli mobil. beli pada ini. kemana sekarang? Dijualin. Nggak punya duit. Werpak pun akhir tahun jual. Sekarang Sekarang Werpak udah jual. Lagi mau bikin lagi kalau ada yang mau sponsorin bikin dong mic-nya. udah Nanti gampang. kita Lagi dibikin kok ada. Udah. Lagi proses. gimana? Bikinnya di Juragan. Oh di Juragan. Ya, karena udah baik sih sama bos Haji. Setelah mah udah baik. Dibikinin. Nggak dibikinin sih, cuma harganya spesial banget lah. Oh spesial banget. Ya, Oke mungkin guys gitu, aja, ngobrol sama karena ini udah nggak berasa nih udah setengah jam. setengah jam ya? Setengah jam. Lumayan deh. Nanti next lanjut kalau misalkan kalian punya komen atau misalkan punya saran atau misalkan mau tanya tentang kepribadiannya Marshall, lo bisa tulis aja nanti di komen. Jadi kita next bisa wawancara lagi. Sebenarnya banyak sih kita mau ngobrol. Banyak banget ya. Cuma Banyak banget. ini mah Ini dadakan. Kan? dadakan ya. Kayak Dadakan. sambal kalau di Subang tuh habis latihan sambal dadak timbal nah. Dadakan. Raos nah. Anu tadi digoreng. Disiuk mamna ngage sendok tembok. Pokoknya gitu mungkin jangan lupa ya juga untuk kita selalu bikin video yang bagus. Like, comment, and subscribe juga. Terus komen, tekan loncengnya biar kalian lebih tahu tentang updatean terbaru Jabares. Kita punya Yel, Jabares, Justin, oke? Oke, siap. Oke, tetap bersama saya Andre BM 95. Dan saya Marshall Andi. Saya Ugi, racemaker. Kayak pemain band. Ditutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar